Haleluya. Oke, baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berdoa, kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kalau kami bisa mendengarkan firman-Mu, dan kami buka hati kami sungguh-sungguh Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu akan senantiasa menuntun kami, membawa kami kepada kekekalan dan hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kiranya firman-Mu itu Tuhan Yesus bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami, dan akan menerangi jalan kami ketika kami berjalan di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menerimanya dengan sungguh-sungguh, dan kami sambut Tuhan firman-Mu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, dan terima kasih buat kepercayaan ini, dan Engkau memberikan kemampuan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati urapi tubuh, jiwa, rohku, dan bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan, semuanya dapat disampaikan pada pagi hari ini, tepat seperti yang ada di dalam hati dan pikiran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dari segala panah api si jahat, dari segala orang-orang fasik, dari segala orang-orang yang tidak mengerti kebenaran. Dalam nama Yesus, sekiranya mereka Tuhan Yesus, orang-orang yang belum percaya kepadamu ada di room ini Tuhan, berkatilah mereka. Jamalah hati mereka Tuhan, sebab Engkaulah yang memiliki napas mereka. Engkaulah pemilik hidup mereka, sekalipun hati mereka masih degil dan belum percaya. Tuhan, aku percaya Engkau sanggup Tuhan Yesus untuk menyentuh batin mereka, pikiran mereka, bahkan roh mereka, karena Engkau yang menciptakan mereka agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu, terpujilah Tuhan, haleluya, amin, 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 amin. Oke, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya pagi hari ini pun kita masih melanjutkan pengajaran kita mengenai pengampunan, amin, mengampuni atau pengampunan. Ya kita tahu Bapak Ibu, ya agama satu-satunya yang mengajarkan tentang mengampuni itu adalah Kristen. Amin. Agama satu-satunya di bawah kolong langit ini yang mengajarkan untuk mengampuni musuh-musuhnya adalah Kristen. Haleluya. Oke, mengampuni itu artinya, amin, adalah memproteksi diri kita agar kita tidak terkontaminasi dengan muntap-muntapnya orang. Itu yang pertama. Kedua, yang terpenting adalah ketika kita mengampuni, itu artinya kita membebaskan orang dari ganjaran atau hukuman. Itu mengampuni Bapak Ibu. Jadi makanya kalau orang-orang Kristen itu teraniaya di seluruh dunia, amin, tersakiti, bahkan seperti di Indonesia ini undang-undang ya pasal 29 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia itu, amin, bebas untuk beribadah, bahkan tidak ada larangan untuk membangun rumah ibadah. Tapi kita lihat Bapak Ibu, di mana-mana selalu ya umat Kristen itu teraniaya, bahkan tidak jarang kekerasan terjadi. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, orang yang tidak tahu apa yang diperbuatnya itu sama dengan orang bodoh, ya. Nah, kata-kata orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat itu orang bodoh Bapak Ibu. Ya, orang bodoh, orang yang tidak belajar, orang yang tidak punya hati nurani, ya, orang yang picek gitu matanya, picek gitu ya. Haleluya. Sekalipun secara hukum ya undang-undang dasar sudah dijelaskan bahwa amin, menganut keyakinan itu dibebaskan, tidak ada larangan. Tapi ada sebagian orang yang mencoba, amin, dengan ajarannya menganggap orang lain itu ya adalah orang yang sangat didurhakai oleh Tuhannya, makanya mereka sepertinya kepanasan Bapak Ibu. Makanya saya katakan Bapak Ibu ya, agama satu-satunya yang mengajarkan tentang pengampunan itu adalah Kristen, Tuhan Yesus. Amin. Yesus mengajarkan ya, ampunilah musuh-musuhmu. Lihat, ya, berikanlah dia makan kalau dia kelaparan. Berikanlah dia minum kalau dia haus. Itu orang Kristen. Haleluya. Ya,
Jadi kalau kita melihat di pinggir jalan Bapak Ibu, sekalipun dia bukan agama Kristen, kalau dia kelaparan kasih makan Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri pengikut Kristus itu memang sanggup memberikan makan musuh-musuhnya. Nah, itu ciri-ciri orang Kristen. Ya, ciri-ciri orang Kristen itu menolong orang-orang yang sekalipun orang-orang itu telah menyakiti hatinya. Haleluya. Ya. Ciri-ciri orang Kristen itu Bapak Ibu ya, berbelas kasihan kepada orang-orang sekalipun ya tidak satu iman dengan dia, itu orang Kristen. Beda dengan orang lain ya. Kalau orang lain kalau tidak satu agama ya nggak usah diurusin karena mereka tidak punya belas kasihan. Yang punya belas kasihan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau pengajaran Tuhan Yesus ada di dalam kita, amin, haleluya. Kalau pengajaran Tuhan Yesus ada di kita, maka kita sanggup melakukan itu. Haleluya. Ya. Iya. Tadi dikatakan situ agama Buddha juga mengasihi betul, tapi ini bicara tentang pengampunan ya. Agama satu-satunya yang mengajarkan pengampunan itu adalah Yesus. Karena Yesus yang sudah disiksa, disakiti, karena tidak ada satu tokoh agama pun yang telah tersakiti bahkan tidak karena dosanya, amin, tidak karena kejahatannya, dia dianiaya, disiksa, bahkan disalibkan, bahkan mati. Tapi orang yang disiksa itu, yang tidak punya dosa itu justru melepaskan pengampunan. Enggak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Cuman agama satu-satunya yang unik, antik, dan sangat perfectly itu adalah ajaran Kristus. Haleluya. Makanya kita semuanya di sini ya, haleluya. Kita semuanya di sini yang benar-benar percaya kepada Yesus harus mengampuni musuh-musuhnya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun ya memang disinilah yang namanya iman yang tangguh itu. Amin. Orang udah nyakitin tapi Tuhan bilang jangan sakiti mereka. Bahkan Yesus bilang begini, mintalah berkat untuk mereka. Haleluya. Artinya kita bilang begini, Tuhan berkatilah musuh-musuhku. Itu enggak mudah Bapak Ibu ya, enggak mudah. Haleluya. Jadi kita semuanya di sini pada siang hari ini ya, dari pengantar yang Pastor Dot sampaikan ini, kita belajar Bapak Ibu untuk meletakkan pengampunan itu di dalam hidup kita menjadi yang paling utama. Haleluya, haleluya. Oke ya, jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai mengampuni atau pengampunan Bapak Ibu, hari ini pun kita juga harus belajar. Nah kemarin sempat saya singgung ketika Petrus bertanya kepada gurunya, guru, berapa banyak kali kita harus mengampuni orang-orang. Haleluya. Petrus menjawabnya 7 kali kah? Lalu Yesus berkata, tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Amin. Itu artinya, amin, kemarin sudah kita pelajari bahwa 70 itu sebenarnya diambil dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 ya. Ya, itu dikatakan di sana bahwa masa hidup manusia, masa hidup kami itu 70 tahun. Ya, kalaupun lebih 80 tahun, selebihnya atau sisanya pun itu adalah kesukaran atau penderitaan. Amin. Jadi 70 itu berbicara usia kita. Amin. Dan 7 yang di belakangnya itu berbicara tentang masa penciptaan Allah atas semesta ini. Dan itu artinya kalau dihitung 7 bisa 1 minggu. Artinya dalam 1 minggu dari hari yang pertama sampai hari yang ke-7 kita hidup dalam pengampunan Bapak Ibu. Amin. Itu artinya bukan hanya kita saja tapi Tuhan pun melakukan hal yang sama. Kalau dia mengajarkan 70 kali 7 kali, maka seumur hidup kita pun pengampunan Tuhan itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Kapanpun kita melakukan kesalahan, ketika kita mengingat betapa besarnya kasih Tuhan, kita datang kepadanya, maka Tuhan Yesus itu tetap mengampuni. Amin. Haleluya. Sebab di dalam pribadi Yesus itu, di dalam pribadi Allah itu tidak ada sesuatu yang jahat. Tidak ada benci, tidak ada dendam sama dia, tidak ada Bapak Ibu. Ya. Sejahat-jahatnya manusia ketika dia datang kepada Tuhan dan dia mengakui semua dosanya, kesalahannya, Tuhan Yesus siap untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Cuman jangan sampai lupa Bapak Ibu, ada satu dosa ya yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan.
Ada satu dosa, kesalahan, pelanggaran yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Apa itu pastor? Yaitu dosa yang tidak diakui. Ya, yaitu dosa yang tidak diakui. Amin. Semua dosa yang tidak kita akui, bahkan kita simpan, amin, kita sembunyikan, sampai kapanpun Tuhan tidak akan ampuni. Haleluya. Ya, tidak akan Tuhan ampuni. Tapi sekalipun seberat apapun dosamu, amin, seberat apapun dosamu, kalau engkau mengakuinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu setia, Dia adil, Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan engkau, amin, kata menyucikan dijadikannya baru, menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Ingat ya, jadi ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yaitu dosa yang tidak diakui. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya, kemarin juga kita sudah belajar bagaimana mengampuni itu. Ya, ingat ya Bapak Ibu, mengampuni itu sebenarnya ya melindungi kita Bapak Ibu. Ya, melindungi kita dan membuat sebuah proteksi dalam hidup kita agar segala muntap-muntapnya orang, dosa-dosanya orang, marahnya orang, kecewanya orang, sakit hatinya orang itu tidak kena ke kita. Amin, tidak masuk ke kita. Kalau kita tidak melepaskan pengampunan itu artinya kita membuka diri untuk masalah orang. Makanya banyak orang akhirnya ribut berkepanjangan. Kakak beradik ribut berkepanjangan. Ribut, marah. Amin. Marah yang berkepanjangan itu yang namanya dendam, Bapak Ibu. Ya. Marah yang berkepanjangan itu yang namanya dendam. Jadi kalau kita tidak melepaskan pengampunan itu, maka yang ada adalah dendam, Bapak Ibu. Amin. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Suami bisa salah, betul. Istri bisa salah, betul. Amin. Tapi kalau suami menyimpan salah istrinya, istrinya juga menyimpan salah suaminya, maka tanpa disadari, amin, suami istri tersebut dua-duanya sebenarnya menyimpan yang namanya dendam atau sakit hati. Perhatikan baik-baik. Saya sudah katakan tadi, orang yang melepaskan pengampunan itu sebenarnya dia sedang menyelamatkan dirinya. Dia membuat proteksi di dalam hidupnya agar semua sampah-sampah yang ada di orang lain itu, yang mungkin marah, kecewa, sakit hati dan semua permasalahan itu menyangkut diri seseorang ini atau diri kita. Amin. Lalu kita melepaskan pengampunan kepada orang itu, maka kita membuat perisai di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita membuat perisai pelindung di dalam hidup kita sehingga kita tidak kena sampah-sampahnya. Artinya kalau engkau melepaskan orang itu, melepaskan pengampunan, engkau selamat dari segala kutuk-kutuk. Amin. Engkau selamat dan bebas dari sakit penyakit. Makanya orang yang suka mengampuni orang, amin, orang yang melepaskan pengampunan kepada orang itu dipastikan tubuhnya itu segar, sehat. Tapi orang yang selalu menyimpan salah orang lain, lihat, orang yang selalu menyimpan salah orang lain itu pasti mukanya murung. Ada rasa gondok, ada rasa kesal. Bayangkan kalau setiap hari kita menyimpan salah orang, amin, bangun pagi aja muka itu udah cembetut. Boleh lihat kalau suami istri lagi ribut. Amin. Kalau dia belum ada pemberesan dua-duanya. Bangun pagi, amin, bangun pagi itu mukanya nggak berseri-seri, Bapak Ibu. Haleluya. Jadi kalau dari pagi muka nggak berseri-seri, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, tetapi adanya gondok, adanya jengkel, adanya marah, Bapak Ibu. Haleluya. Maka dipastikan tubuh orang itu akan mudah sakit. Dipastikan tubuh orang itu akan mudah keserang dengan yang namanya banyak masalah. Dan ketika engkau dalam posisi tidak bahagia, tidak sukacita, amin, maka imun tubuhmu itu bukannya naik tapi turun. Haleluya. Hati-hati di sini. Itu yang saya sebabkan tadi ya, kalau kita mau bahas tentang mengampuni ini, sebenarnya balik lagi ya, seperti judul ya 3 hari 4 hari yang lalu.
Semua segala sesuatu yang dijadikan Tuhan, hukum-hukumnya semuanya itu membawa dan untuk kebaikan bagi kita. Bahkan sampai di pengampunan pun Yesus suruh kita untuk mengampuni. Sebenarnya Tuhan maksudkan agar tubuh kita ini sehat panjang umur. Saya mau bilang Bapak Ibu, ketika Yesus menjawab 70 kali 7 kali itu, kenapa sampai 70 itu bicara tentang panjang umur. Orang yang mengampuni seumur hidupnya dipastikan panjang umur maksudnya Bapak Ibu. 70 kali 7 kali itu artinya orang itu akan dimampukan Tuhan sampai di usia 70, kalau boleh sampai di 80 Bapak Ibu. Nah, orang yang suka mengampuni, atau dengan kata lain orang yang tidak menyimpan kesalahan orang yang tidak menyimpan aibnya orang yang tidak menyimpan muntapnya orang, maka orang itu enteng dalam tubuhnya. Pikirannya luwes, enteng. Amin. Hatinya juga enteng. Maka kalau pikiran enteng, hati enteng, semua pekerjaan dikerjakan dengan sukacita, maka berkat-berkat pun berdatangan, tubuh sehat, amin, gampang tersenyum, awet muda. Tapi kalau orang kerjaannya marah-marah karena nyimpan salah orang, tidak bisa mengampuni, yang paling jelas mukanya terlihat tua Bapak Ibu, tua. Usia masih muda tapi terlihat tua. Haleluya. Makanya Bapak Ibu boleh lihat hamba-hamba Tuhan, kenapa sekalipun dia sudah tua-tua terlihat muda Bapak Ibu. Karena hamba Tuhan itu dijadikan contoh sama Tuhan, harus bisa mengampuni. Amin. Sekalipun hamba Tuhan banyak yang bikin jengkel, hamba Tuhan banyak juga mungkin punya masalah, tapi hamba Tuhan diperhadapkan dengan satu sistem firman, bahwa hamba Tuhan itu harus jadi bukti dan contoh dan teladan. Sekalipun banyak masalah, tapi dia harus melepaskan pengampunan. Makanya hamba-hamba Tuhan itu sekalipun usia sudah banyak, tapi wajahnya itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Seperti Pastor Daud kata Ibu Mehwa. Haleluya. Ini karena efek ya. Kemarin waktu ketemu sama Ibu Mehwa pertama kali sama teman-teman yang lain, begitu lihat, wih, ternyata Pastor Daud mukanya begini, baru tahu saya katanya. Ini muka Pastor Daud ini glowing, ini gara-gara lampu Bapak Ibu ya. Gara-gara lampu ada efek gitu ya. Tapi puji Tuhan Ibu Mehwa nggak shock ya lihat Pastor Daud secara langsung ya. Ibu Mehwa shock nggak sih? Coba tuliskan dulu di komentarmu tuh. Ayo, pertama kali ketemu sama Pastor Daud di BSD, shock nggak? Kalau Inang Dormauli udah berkali-kali ketemu sama Pastor Daud dia. Kalau Ibu Inang Dormauli udah kayak kakak beradik sama Pastor Daud itu ya. Haleluya. Kalau Ibu Mehwa sama yang lain kemarin sampai syok loh. Bu, ada yang bilang astaga katanya. Kok jauh banget bedanya ya. Yang di TikTok dengan dunia nyata katanya begitu. Saya cuma hanya bilang di TikTok itu karena kena efek. Tapi kalau langsungnya ya seperti ini. Tapi saya mau bilang amin. Orang yang selalu harus mengampuni orang yang bersalah, itu pasti akan terlihat awet muda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lihat ya, saya kan sudah katakan, saya umurnya sudah mau 55 tahun loh. 55 tahun umur saya. Kalau Bapak Ibu boleh bertatapan langsung dengan saya, memang enggak seperti yang di layar ini. Amin. Bukan berarti saya bangga-bangga diri. Tapi orang yang suka mengampuni, itu artinya dia enggak mau nyimpan yang namanya masalah. Dia nggak mau memelihara yang namanya kedongkolan di hatinya. Amin. Haleluya. Maka dipastikan dia pasti awet muda Bapak Ibu. Awet muda. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kita nggak tahu penyakit apa saja yang akan masuk di dalam tubuh kita. Tapi ketika di dalam hidup kita selalu ada hati yang gembira, maka tubuh kita ini sudah memiliki yang namanya senjata-senjata untuk menghancurkan penyakit, yaitu obat-obat tadi. Bukan obat kimia, tapi obat secara, amin, hormon di dalam tubuh kita ini akan menghancurkan segala banyak sakit penyakit. Haleluya. Nah itu yang saya katakan tadi, orang yang melepaskan pengampunan yang pertama kali adalah menyelamatkan dirinya Bapak Ibu. Membuat sebuah proteksi di dalam hidupnya, sehingga sakit penyakit, masalah, amin, darah tinggi, pembuluh darah pecah, gara-gara mikirin orang lain. Untuk apa Bapak Ibu?
Amin. Buat apa ngambil muntapnya orang, sampahnya orang, dikumpulin di sini. Amin. Haleluya. Kemudian dibahas terus berhari-hari, berbulan-bulan. Haleluya. Capek dan gak ada untungnya. Sementara orang yang di sana itu tenang-tenang aja dia. Ngapain gitu ya. Buang. Sampah-sampah itu buang. Buang semuanya. Aku gak mau. Haleluya. Amin. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan itu yang pertama, amin, kita menyelamatkan diri kita sendiri. Itu yang pasti ya. Jadi saya rindu saudara-saudaraku semua ini harus punya hati yang rela mengampuni. Khususnya ya saudara-saudaraku suami istri, come on, ayo bertobatlah ya, bertobat. Haleluya, bertobat. Amin. Tidak ada seorang pun yang sempurna, betul. Suami-suami pasti punya salah, yes. Istri-istri apakah nggak punya salah? Pasti punya salah. Kalau kita mau bicara jujur, artinya kalau kejujuran itu ada di hati kita, ya lihat ya, kalau kejujuran itu ada di hati kita, maka ketika kita mulai menjustis, menghakimi sebelah kita, bukankah kita juga harus terhakimi? Amin. Coba dong, itu yang namanya jujur gitu loh. Kalau orang salah dihukum, bukankah kita juga yang salah harus turut dihukum? Kenapa kita kepingin orang lain dihukum tapi kita nggak mau dihukum? Bukankah itu kefasikan? Bukankah itu kemunafikan? Kalau kita sadar, amin, bahwa kita juga punya salah, bahwa kita juga punya dosa, kenapa kita terlalu mudah untuk menghakimi orang? Makanya Yesus berkata, amin, selumbar di mata orang kau lihat, balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Balok lo. Selumbar di mata orang kau lihat, ingin kau ambil dan engkau ingin bersihkan. Sementara balok di matamu itu begitu besarnya, engkau tidak lihat. Itu udah keras banget Bapak Ibu. Amin. Dan lagi kalau engkau tidak mau mengampuni orang itu, maka yang pertama kamu akan mengalami sakit penyakit. Dan kedua engkau mengizinkan sakit penyakit kutuk jatuh sama orang itu. Seakan-akan kita bilang Tuhan hukum orang ini Tuhan. Itulah kalau orang yang tidak mau mengampuni. Coba bayangkan, kalau engkau tidak mau mengampuni pasanganmu, engkau tidak mau mengampuni orang tuamu, amin. Maka yang terjadi adalah penyakitan dua-duanya Bapak Ibu. Suami penyakitan, istri penyakitan. Jelas, karena kalau suami tidak mau melepaskan pengampunan sama istrinya, suami bilang sama Tuhan, Tuhan hukum dia. Apakah suami kepingin istrinya sakit-sakitan? Apakah kepingin suami merawat istri yang sakit-sakitan terus? Silakan ambil keputusan. Begitu juga istri-istri, kalau engkau menyimpan kesalahan suamimu, dan engkau seperti berkata, Tuhan hukum suamiku. Amin. Dan engkau mengizinkan suamimu sakit, apakah engkau siap merawat suamimu sakit-sakitan? Bukankah kita berdoa agar suami istri pasanganmu itu sehat, sejahtera, panjang umur? Amin. Kemarin saya katakan ya bahwa kalau boleh kita dipanggil Tuhan, jangan dalam kondisi sakit. Artinya apa? Engkau tidak mau menyusahkan anak-anakmu, engkau tidak mau menyusahkan pasanganmu Bapak Ibu. Amin. Sampai menunggu di ruang ICU berminggu-minggu, habis duit, amin, bolak-balik beli obat, perawatan ke dokter, capek Bapak Ibu, capek. Begitu ada salah satu yang sakit di rumahmu, situasi rumah tanggamu drop habis drop sampai di bawah. Amin. Mentalmu diuji, perasaanmu diuji, keadaanmu diuji, rumah tanggamu berantakan, rumahmu berantakan, amin, perabot-perabotmu berantakan, haleluya. Apakah itu yang mau kita inginkan ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan? Engkau menginginkan pasanganmu sakit. Engkau menginginkan pasanganmu binasa. Engkau menginginkan orang tuamu sakit. Yang rugi saudara juga. Yang rugi saudara juga, dengar baik-baik. Kalaupun engkau seperti merasa benar sendiri, pasanganmu yang engkau hakimi dan dia benar sakit, yang nyesal saudara. Apalagi kalau sakitnya itu sakit berpuluh-puluh tahun, stroke Bapak Ibu. Pembuluh darahnya pecah karena tidak pernah berdamai di rumah itu. Tegang sama tegang. Yang lemah kalah, cedas. Stroke, ruang ICU. Tiap hari gendong, tiap hari mandiin, tiap hari ngasih makan. Haleluya. Ya.
Ibu Foni ini bikin ketawa aja nih. Seperti saya ini pastor, awet muda, suka mengampuni, makanya suka dibohongin orang katanya. Siapa lagi yang ngebohongin Ibu Foni ini? Aduh, 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 aduh. Ya, Ibu Fon jangan dulu lah guyonin, lagi serius nih Ibu Fon nih, lagi serius di khotbah nih. Ya, dengar Bapak Ibu, kita yang rugi, serius. Makanya kalau Tuhan bilang engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali, itu artinya setiap saat lepaskan pengampunan. Artinya jangan izinkan penyakit itu masuk di dalam hidupmu. Ini belum berbicara neraka Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau tidak mau mengampuni, itu artinya neraka di dunia ini turun atasmu. Penderitaan, long suffering, penderitaan yang panjang itu akan kau alami. Haleluya. Buat apa engkau pelihara sampah itu? Sekalipun memang engkau tahu suamimu salah, atau juga suami mengetahui istrinya salah, langsung aja tutup, Tuhan, aku mengampuni Tuhan. Amin. Ampuni. Haleluya. Jangan berlarut-larut Bapak Ibu. Jangan. Ya, kita yang rugi. Jadi ketika kita ada masalah, jangan simpan masalah itu. Jangan jadikan dendam. Makanya kalau dendam itu Bapak Ibu, itu kekejian itu, kekejian. Kalau sudah sampai di level dendam Bapak Ibu, ya hati-hati ya. Dendam ini sebenarnya sudah dewa ini. Dendam ini dewa. Awalnya kecewa, tersinggung, sakit hati, marah, ya iri hati. Nah kalau semuanya itu sudah berkumpul di dalam hatimu, maka dia akan menjadi satu induk itu yang namanya dendam. Dendam ini sama seperti patung Asyera. Patung Asyera ini melambangkan dendam Bapak Ibu. Nah kalau sudah ada dendam, maka dipastikan tidak akan pernah ada damai sejahtera dalam hidupmu. Mau seperti apapun itu, selama dendam itu tidak terbuang dari hatimu, engkau mau ketemu saudara pun yang pernah nyakitin hatimu, yang engkau pernah dimaki-maki, engkau difitnah, pernah pokoknya membuat kau kecewa, benar-benar sangat tersakiti. Sampai kapanpun kau ketemu sama orang itu, engkau tidak akan mau ketemu mukanya. Itu dendam. Ciri-ciri dendam di situ, Bapak Ibu. Nggak mau ketemu mukanya. Makanya suami istri kalau sudah di level dendam, makanya lebih baik cerai katanya. Karena dia nggak mau lagi lihat muka pasangannya. Tapi kalau masih di level sakit hati, kecewa begitu ya, masih bisa berdiam dalam satu rumah. Masih bisa lihat mukanya. Tapi kalau sudah dendam katanya, amin, lihat mukanya udah nggak boleh. Makanya orang yang sebenarnya punya dendam itu biasanya efek sampingnya. Kalau dia kebablasan, dia kepingin orang itu, maaf ya, lewat Bapak Ibu. Amin. Kata-katanya, sumpahnya kalau orang sudah dendam, amin. Kalau boleh nggak boleh lihat orang itu seumur hidup lagi. Makanya banyak cara orang kalau sudah dendam itu, amin, dengan kejahatan-kejahatan yang begitu parah Bapak Ibu. Ya, dengan kuasa kegelapan santet biar orang itu lewat, biar orang itu sudah tidak ada lagi, amin. Biar orang itu sudah meninggoy lah kalau istilahnya ya. Kalau di TikTok ini takut dia salah kita. Haleluya. Ya. Jadi dendam itu sudah masuk di level dewa. Ya, makanya di zaman orang Israel, di zaman kerajaan Raja Asa, ya, itu neneknya Maaka itu membuat satu patung, banyak dewa-dewa di situ, mewakili satu patung namanya patung Asyera. Haleluya. Patung Asyera itulah patung yang artinya itu namanya dendam, marah. Haleluya. Amin. Jadi kalau sudah ada yang namanya roh dendam ini, nggak akan bisa damai Bapak Ibu. Nggak bisa damai dia. Nah banyak kakak beradik juga seperti itu. Hanya gara-gara warisan bisa marah, kecewa, sakit hati, dan dendam. Dan yang lebih parahnya lagi, penyakit dendam ini bukan penyakit anak kecil, bukan penyakit anak remaja. Penyakit orang tua Bapak Ibu. Ini orang tua ini penyakitnya dendam. Kalau dia sudah sakit hati, kecewa, amin. Bahkan sampai ke liang lahat pun, kalau boleh dia bilang nggak usah ketemu lagi sama orang itu. Wih, itu berat Bapak Ibu. Itu berat ya. Itu berat itu. Kakak beradik banyak yang begitu. Padahal masalahnya sepele. Hanya dikecewakan, mungkin dirugikan lah, atau ada yang nggak adil, ketidakadilan. Amin. Bukankah seperti itu juga awalnya di dalam rumah tangga, ketidakadilan.
Tapi karena ini suami istri, mungkin karena saling masih membutuhkan, masih bisa diredam. Tapi kalau kakak adik bersaudara itu, ketika ketidakadilan terjadi, maka masuklah iblis, maka bukan lagi kecewa sakit hati, langsung ke tingkat dewanya Bapak Ibu. Amin. Karena ini orang tua, dendam. Haleluya. Dan anak-anaknya pun akhirnya kena semuanya. Nah, itu yang pertama, dengarkan baik-baik ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita melepaskan pengampunan, yang pertama kali kita menyelamatkan diri kita. Oke, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita. Agar muntap-muntap dan aib-aibnya orang itu tidak masuk ke kita. Karena kalau kita sampai mengambil masalah orang, amin, bisa jadi transfer spirit Bapak Ibu. Oke, seperti kehidupan orang yang menyakiti kita, kita juga bisa. Akhirnya kita terpengaruh, kita kotor, maka kita juga akan, amin, menjadi yang sama seperti dia. Contohnya apa Pastor Daud? Ya jelaslah. Karena kita menyimpan yang namanya rasa sakit hati, kemana-mana kita pasti akan ngomongin kan. Haleluya. Kita akan ceritakan orang itu, ciri-ciri orang yang sakit hati. Amin. Ciri-ciri orang yang kepahitan. Selalu kemanapun dia pergi, pasti dia akan ceritakan masalah itu ke siapa-siapa. Apalagi kalau orang Batak ini ketemu keluarga yang lain, ya, keluarga satu ketemu, bahasnya itu lagi. Keluarga yang kedua ketemu, bahasnya itu lagi. Keluarga yang ketiga ketemu, bahasnya itu lagi. Enggak ada beres-beresnya. Itu orang Batak itu. Saya enggak tahu orang yang lain ya. Karena saya orang Batak, saya sebut orang Batak aja. Haleluya. Dan kalau kita lakukan itu setiap saat dimanapun kita berada, amin. Dan kita selalu ceritakan masalah itu yang namanya berhala di hatimu. Itulah berhala di hatimu. Kalau dulu berhala itu patung. Kalau zaman sekarang ini berhala itu. Rasa sakit hati kecewamu itu selalu engkau umbar kemana-mana. Yang lebih menyedihkan lagi, orang yang mendengar itu, yang tadinya tidak punya masalah sama orang lain itu, akhirnya dia punya masalah. Yang dengar itu bilang, iya, oh, tohodoi. Benar. Itu benar kali itu. Iya, aku juga sebenarnya kesal sama dia. Akhirnya engkau membawa api ke dalam tengah hutan, dan hutan itu terbakar semua. Orang yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa. Orang yang tidak punya sangkutan jadi bersangkut-sangkutan semua. Haleluya. Amin. Itulah ciri-ciri orang yang punya kepahitan. Ya, saya bilang nih, orang Batak paling suka begitu. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Tolong ya di sini yang orang-orang Batak ya. Mulai hari ini, amin, tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Kalau ada orang mulai cerita menjelek-jelekkan yang lain, bilang sama yang ceritakan itu, eda setabi eda dah, dangadong na asing na bui tak cari tahun eda, bilang begitu. Kita cerita gini aja lah eda, bagaimana cara bikin cendil. Aku kepingin bikin cendil eda, bagaimana resepnya? Eda tahu nggak? Mendingan begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ke rumahmu, itu dia mau bawa sampah ke rumahmu, ada orang mau bawa sampah ke rumahmu, tapi engkau tidak tahu. Ketika dia mulai cerita, eda, neng cerita eda tuh. Aku mau cerita ini eda mau dengerin. Apa itu eda? Begini loh, aku ada masalah. Begitu dia sudah mulai, Bapak Ibu langsung bilang, setabi jo eda. Maaf dulu edaku, maaf dulu ya kak, maaf ya dek ya, maaf. Ya aku sih sudah nggak mau lagi dengar yang begituan eda. Aku ini udah dibersihkan sama Tuhan. Boleh nggak kita cerita yang lain? Sampai dia bilang, langsung dibungkam Bapak Ibu. Maaf lah eda kalau gitu. Aku permisi lah eda, mau pulang lah. Jangan buru-buru dulu pulang eda. Kita ngeteh-ngeteh dulu di sini. Enggak lah eda, pulanglah. Langsung berhenti orang itu Bapak Ibu. Amin. Atau Bapak Ibu bisa alihkan lagi. Oke eda, kayaknya kita lebih bagus deh kita ngebahas bagaimana cara bikin rendang gitu loh. Aku ada daging di kulkas eda. Udah aku beli bumbu-bumbunya. Kita masak aja eda, boleh nggak kita masak sama-sama yuk. Nanti bawalah sebagian ke rumahmu lah ya. Kenaskah ya pastor? Iya. Jangan sampai kita ketularan lagi Bapak Ibu. Kita sudah dibersihkan lalu kita mulai iya benar. Iya, aku juga dulu begitu loh, kepancing Bapak Ibu, kepancing. Tohodoi. Haleluya. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu itu kan pantang nggak nyambut gitu loh. Ya kan? Tapi saya percaya di sini ibu-ibunya sudah disterilkan sama Roh Kudus. Jangan nambah dosa, pastor. Iya dong.
Iyalah, ya langsung skak. Pokoknya kalau ada orang mau bawa sampah ke rumahmu, ya amin. Begitu dia mulai buka cerita, kalau ceritanya pelayanan langsung sambut. Puji Tuhan, iya. Tapi kalau dia udah mulai cerita tentang pendeta, tentang ibu gembala, dia mulai cerita tentang jemaat yang satu, langsung toel gini, eda, sorry. Kita cerita yang lain aja deh. Kayaknya aku nggak suka ngebahas orang lain, eda. Aku ini udah bersih gitu. Langsung dia diam, langsung dia bilang, oh ya udahlah eda, aku permisi pulang lah dulu. Ternyata bukan di sini tempatku untuk curhat katanya. Itu bukan curhat, gosip. Itu bukan curhat ya, bedain curhat dengan gosip Bapak Ibu. Ya, kalau curhat itu masalah pribadinya dia, dengerin. Rumah tangganya boleh, dengerin sekalipun ada masalah. Amin, kasih nasihat sama dia. Tapi kalau sudah dia kemana-mana, membahas kemana-mana, langsung tutup aja. Eda, Kak, maaf ya. Kita cerita yang lain aja deh. Kayaknya saya nggak damai ngebahas begituan. Amin, kayaknya saya sudah nggak suka. Loh, bukannya Eda dulu bermasalah sama dia? Udah lupa itu. Aku udah lupa, aku udah nggak tahu lagi. Nah itu kalau begitu itu, iya benar tuh. Iblisnya tadi sudah mungkin sudah hore-hore gitu ya, udah hore-hore, amin. Mau membawa wabah itu, wabah penyakit ke rumah, amin. Langsung disekak, ditengking dalam nama Yesus dengan perkataan yang bijaksana. Maaf ya, Dak ya, aku udah nggak bisa dengar ginian. Iblisnya langsung manyun itu mukanya. Wah, langsung manyun dia. Langsung tanduknya itu bengkok begini ke bawah. Nget gitu kan. Udah, pulang aja lah. Yuk, bukan di sini kali bagianmu, barangkali begitu. Amin. Haleluya. Yes, sebenarnya pengampunan ini amazing sekali Bapak Ibu. Ya, amazing sebenarnya. Haleluya. Iya, malu banget iblisnya, malu dia. Amin. Kadang-kadang kita nggak menyadari Bapak Ibu, serius kalau kita nggak menyaring memilah orang, amin, sembarangan kita dengerin curhatnya orang, sembarangan kita dengerin meresponi ceritanya orang, kita begitu dia pulang, berjam-jam kita cerita, begitu dia pulang, Eda pulanglah aku Eda, udah jam 2 siang ini, aku mau ada kerjaku di rumah, begitu dia pulang, kita damai sejahteranya hilang. Oh Tuhan Yesus ampuni saya. Buru-buru masuk kamar. Tuhan aku tadi berdosa Tuhan. Aku sudah ambil bagian dalam kepasikan si Eda tadi Tuhan. Aku sudah mengambil kepasikan. Aku ikut membahas tadi tentang orang itu. Ampuni saya Tuhan. Haleluya. Ya. Iya. Amin ya. Jadi ketika orang itu pulang. Kitanya yang uring-uringan Bapak Ibu. Makanya itu sudah ketransfer Bapak Ibu. Apalagi kita ngebahasnya dengan emosi itu ya. Oh, iya itu kemarin disambung-sambung lagi Bapak Ibu. Tadinya 1 kilometer jadi 5 kilometer ceritanya. Disambung-sambung. Haleluya. Amin. Jangan Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri orang yang mengampuni itu, amin, sudah tidak suka lagi ngebahas begituan. Tapi ciri-ciri orang yang tidak bisa mengampuni, tapi sakit hati, kecewa, kepahitan, kemana-mana. Amin. Kemana-mana pasti dia bawa, ketemu orang dia ceritakan itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu orang seperti itu, amin, tinggalkan orang itu. Tinggalkan Bapak Ibu. Bukan karena benci, tapi lebih bagus engkau memelihara, memproteksi keluarga rumah tanggamu, ketimbang daripada rumah tanggamu nanti kena virusnya, amin, akhirnya rumah tanggamu hancur-hancuran juga. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ini yang kedua tadi saya katakan, ketika engkau melepaskan pengampunan kepada orang, engkau mengizinkan Tuhan, amin, untuk memberkati dan mengampuni orang itu. Nah, gitu dia Bapak Ibu. Jadi ketika engkau melepaskan pengampunan sama orang, engkau meminta Tuhan agar Tuhan berkati dia. Makanya Yesus mengajar, amin, mintalah berkat kepada Tuhan untuk musuh-musuhmu, mintalah berkat bagi mereka. Bukan meminta berkat dari yang menghancurkan kita Bapak, bukan, meminta berkat kepada Tuhan untuk mereka. Jangan sampai salah ayatnya. Tidak pernah orang yang berbuat dosa jadi berkat ke kita, tidak ada. Amin. Jangan sampai salah membaca ayat itu. Mintalah berkat, maksudnya itu dari Tuhan untuk mereka. Jadi ketika engkau melepaskan pengampunan itu kepada orang yang telah berbuat dosa kepadamu, engkau mengampuni mereka, dan itu artinya engkau bilang sama Tuhan, Tuhan janganlah timpakan hukuman itu kepada dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat kepadaku. Itulah yang Yesus lakukan Bapak Ibu.
Tapi kalau engkau tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang itu, tapi engkau kunci dia, amin, maka sampai kapanpun orang itu sekalipun dia sudah bertobat, tapi karena engkau masih menyimpan dosanya dia, orang itu masih punya dosa loh Bapak Ibu. Ngeri enggak? Makanya ketika engkau sudah bertobat pun, kalau ada orang yang pernah engkau sakiti, dan Roh Kudus ingatkan engkau tentang orang itu, berdamailah engkau lebih dulu kepadanya. Jadi ini benar-benar sempurna sekali pengajaran ini. Kita yang sudah bertobat saja ini, amin, sudah bertobat minta ampun sama Tuhan, tapi masih ada orang yang pernah kita sakiti, kita harus bereskan Bapak Ibu. Agar apa? Jangan nanti ketika kita sudah hidup bertobat, tapi ada satu orang yang menyimpan kesalahan kita itu, dan dia tidak mau melepaskan pengampunan itu, maka kita pun tetap akan bersalah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang berdamailah segera. Ngeri kan? Ngeri Bapak Ibu. Ngerti kan maksud saya? Jadi kalau engkau mengatakan dosa orang itu ada, maka dosa itu tetap ada di dalam dia. Bagaimana coba kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan suami istri? Ngeri Bapak Ibu. Ngeri banget. Haleluya. Ya. Jangan sampai di dalam rumah tanggamu itu seperti ini. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Akhirnya nanti dua-dua dihukum sama Tuhan. Dua-duanya dijadiin bersalah. Karena dua-duanya dianggap tidak mau berdamai dan tidak mau mengampuni. Sekalipun engkau merasa engkau lebih benar di hadapan Tuhan, tapi di hadapan Tuhan engkau salah. Kenapa? Karena sebelahmu itu masih mengatakan engkau punya dosa sama dia dan engkau tidak mau berdamai dengan dia. Wow, haleluya. Ya, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Setelah khotbah ini pun, kalau engkau memang ada punya salah di hatimu dan engkau jujur, ada ganjalan, datangi pasanganmu itu, pegang tangannya. Ya, pegang tangannya. Untuk apa Pastor Daud? Nanti aku dilihat sama dia mukanya seram Pastor Daud. Pasanganku itu seram mukanya. Sedikit ketawa kau lihat sama dia. Gini ya, pegang tangannya. Pasangan bilang, ada apa? Kenapa pegang-pegang tanganku? Sayang, aku tadi ditegur sama Tuhan. Apa yang terjadi sama kau? Gondrong ya Pastor. Apa yang terjadi sama kau? Kenapa Roh Kudus bilang sama kamu? Iya, aku pernah punya salah. Yang dulu kita pernah ribut berantem hebat itu. Iya, aku akui memang aku ada salah juga di situ. Aku minta maaf ya. Selesai. Untuk kita selesai. Tinggal yang satu lagi yang dengarin itu. Kalau dia memang benar-benar anak Tuhan, kalau pasanganmu itu benar-benar takut sama Tuhan, kalau memang pasanganmu itu mengerti arti penyalipan, kalau dia mengerti tentang darah Yesus, ketika engkau sudah pegang tangannya, dia nggak mungkin menolak. Nyala engkau hai iblis, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Nggak mungkin begitu Bapak Ibu. Orang yang takut akan Tuhan, yang sudah diampuni dosanya sama Tuhan, pasti akan bilang, aku juga minta maaf ya sayang, aku juga punya salah. Kita selesaikan sampai di sini. Jangan kita ingat-ingat lagi semua yang sudah terjadi. Amin. Jangan kita ingat-ingat lagi. Kita lupakan semuanya. Harusnya seperti itu. Baru clear Bapak Ibu. Amin. Dan kita juga seperti itu, makanya saya katakan kemarin kepada Pak Paulus, biar engkau clear, datangin itu ponakanmu itu. Kalau nggak bisa datangin, telepon juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus datangin, sekalipun ya kayak gimana muka kita di hadapannya. Oke, datang silaturahmi, salaman. Akui aja sekalipun aku bapak tua, bapak udah. Aku minta maaf sama kalian ya kalau saya dianggap nyampurin kalian. Mulai hari ini aku nggak akan lakukan itu lagi. Mungkin bapak udah salah di mata kalian. Oke, sehat-sehat kalian semua, terima kasih banyak ya. Nanti kalau ada apa-apa nanti di dalam keluarga kalian ini, ya Bapak udah siap untuk menolong. Tapi saya Bapak udah tidak lagi mau sembarangan ikut campur masalah kalian. Tapi kalau kalian memang butuh pertolongan dari Bapak udah, saya akan siap ya untuk membantu kalian. Pulang, makasih banyak. Selesai. Tidak ada lagi hukum ataupun ya, ganjaran yang bisa kena di kita. Selesai Bapak Ibu.
Haleluya. Selesai. Amin. Kalau orang itu masih ngeleter, kalau orang itu masih menyampaikan dan macam-macam, dan dia masih seperti menutup hatinya dan menuduh kita berdosa, padahal kita sudah salaman dan sudah minta ampun sama dia, dia yang punya masalah dengan Tuhan. Tuhan mencatat harinya dan tanggal dan jamnya bahwa engkau sudah berdamai dengan dia, dan dialah yang akan dihukum sama Tuhan. Haleluya. Wow. Ya. Nah, lihat itu kan. Masalah yang begini, kalau engkau mau diberkati Tuhan, kalau engkau mau hidupmu sehat panjang umur, 70 kali 7 kali itu, amin. Kita harus lakukan mengampuni itu kalau engkau mau panjang umur. Enggak bisa enggak Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Oke ya, Yakobus 5 ayat 16, tapi saya akan bacakan dari ayat 15-nya ya. Haleluya. Dikatakan di sini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mengaku dosa. Amin. Suami istri, istri suami, kakak beradik, anak dan orang tua dan anak, adik dan kakak, saling. Amin. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan yang mendoakan ini doanya berkuasa, bukan. Tapi doa orang benar itu adalah doa yang dinaikkan dari adanya pengampunan. Bukan harus doa pendeta. Ketika engkau saling menghakimi, saling menghujat, saling dendam, dua-duanya bertobat, berpelukan. Kakak beradik berpelukan. Sekalipun tadi mereka ada dalam dosa, tapi ketika mereka sama-sama rekonsiliasi, pelukan, berdoa, mungkin di antara mereka ada yang sakit, didoakan sama saudaranya, Tuhan, aku mengampuni saudaraku ini. Aku mengampuni mereka, Tuhan. Sembuhkanlah adikku ini. Sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Sembuh Bapak Ibu. Haleluya. Sembuh. Segala sakit penyakit itu lepas. Itu yang dimaksudkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ini saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Itu mengampuni. Amin. Makanya orang yang mengampuni itu kan jelas ya. Orang yang melepaskan pengampunan, mengampuni, pasti sehat, sembuh. Sehat, sembuh, nggak ada penyakit. Ya, kecuali kalau penyakit yang dibuat-buat. Contohnya masih minuman keras, masih merokok, begadang. Ya itu penyakit yang dibuat-buat. Tapi ada penyakit yang memang nggak dibuat-buat, tapi karena perasaanmu itu. Karena pikiranmu itu. Haleluya. Amin. Tapi kalau engkau saling mendoakan, saling mengaku dosamu, maka yang terjadi adalah kesembuhan. Haleluya. Iya, Ibu Dince bilang, amin, betul Pastor. Apa kabar Ibu Dince? Sehat-sehat ya? Salam buat Pak Jepri, kangen juga nih dengar suaranya Pak Jepri. Jadi ini yang mau kita hidupi Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu sebagai teladan kita, amin. Dia datang untuk mengampuni. Tujuannya adalah agar kita sembuh. Amin, sembuh. Haleluya. Jadi mari sama-sama kita cross check Bapak Ibu. Kita cross check ya. Haleluya. Khususnya pengajaran hari ini. Kalau untuk orang lain saya sudah bilang kemarin ya. Kalau engkau sudah lepaskan pengampunan itu. Kalau engkau sudah lepaskan pengampunan itu. Maka engkau tidak usah lagi, amin, bergaul sama mereka. Karena belum tentu mereka
amin, belum tentu mereka itu berubah seperti apa yang kita inginkan. Bisa jadi ketika kita sudah berdamai sama mereka, dan mereka masih meleter kemana-mana, itu yang saya katakan tadi. Orang lain mungkin sudah minta ampun, sudah berdamai, tapi ada orang itu gak pernah puas. Kemana saja dia ceritakan orang itu. Saya mau bilang tinggalkan orang itu Bapak Ibu. Ya, tinggalkan. Haleluya. Mari sama-sama kita lihat dulu ya. Di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ya, dari ayat 3 aja deh. 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 5. Oke, ya. 2 Timotius 3 ayat 3 sampai 5. Oke, Inang Dormauli sudah catat ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, ya, perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan. Ayat yang ketiga, dikatakan begini, tidak tahu mengasihi. Ada orang yang begitu. Tidak tahu mengasihi. Dia tidak tahu meletakkan rasa hormat. Tidak tahu yang namanya membalas budi. Ini bukan hanya orang tua saja dalam posisi itu, tapi anak muda pun kalau dia punya belas kasihan, punya pengorbanan gitu ya. Anak muda itu pun layak untuk dikasihi, layak untuk dihormati. Penghormatan itu bukan hanya diletakkan kepada orang tua, kepada anak muda juga. Jangan karena orang tua merasa dirinya terhormat, tapi kompromi dengan dosa, tidak meletakkan rasa belas kasihan, pengertian dan kebenaran kepada anak muda itu. Sehingga anak-anak muda itu wajib meletakkan penghormatan kepada orang tua, sekalipun salah. Makanya banyak orang-orang tua yang hidup dalam dosa, akhirnya memaksa anaknya untuk ikut menjadi alirannya dia. Nggak percaya Bapak Ibu, begini ceritanya. Coba pikirkan ya, hal ini terjadi di dalam keluargamu. Anakmu nggak tahu apa-apa Bapak Ibu. Orang tua ribut dengan saudaranya, kakak beradik yang lain, mungkin om ataupun tantenya di sana. Ribut, jengkel, akhirnya karena dipermalukan, kita malu dan sakit hati, kecewa. Nah coba saya mau tanya sama kita semuanya. Berapa banyak orang tua, amin, yang berusaha menutup agar sampai anak-anaknya nggak tahu. Sehingga anak-anak itu tetap punya hubungan baik dengan saudara-saudaranya yang di sana. Berapa banyak? Saya perhatikan hampir-hampir tidak ada. Justru rata-rata yang terjadi adalah kalau orang tuanya ada kecewa di atas, anak-anaknya tiba-tiba punya perasaan yang sama ke sana. Punya perasaan yang sama Bapak Ibu. Ya, ini berbahaya. Anak-anak jadi ikut-ikutan terpengaruh seperti apa yang dirasakan oleh papa mamanya kepada orang lain di sana. Anaknya juga ikut. Gak ada orang tua bilang kalian gak boleh ya, seperti kami ya. Kalian harus tetap menghormati om dan tantemu yang di sana. Kalian harus tetap datang ke sana. Gak ada Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua mengajarkan jangan lagi datang ke sana, jangan lagi main ke sana. Kalau ada acara di sana, ayo ikut mak. Udah, kalian aja lah, kami gak ikut. Gak ada Bapak Ibu. Amin. Ini sudah mengalir nih kutuk-kutuk ini Bapak Ibu. Ya, ini yang dikatakan ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ada orang yang begitu. Kita sudah berdamai sama dia, sudah minta ampun sama dia, tapi orang itu tetap kurang puas. Ada orang model begitu. Saya berharap di sini nggak ada. Saya berharap semua yang ngikutin live pagi hari ini nggak ada yang begitu. Ya, nggak ada. Ada yang keempat, suka mengkhianat. Amin. Kata mengkhianat itu artinya orang sudah berbuat baik tapi tidak disebutkan. Nah, di sini yang sering sekali itu terjadi yang namanya perkelahian kakak beradik. Amin. Karena ada salah satu di antara kakak beradik bersaudara. Udah jelas memang berbuat baik dia.
Tapi karena adanya jengkel di sini, kayak nggak disebutkan namanya. Wih, itu panas Bapak Ibu. Panas. Apalagi waktu nyampain kata-kata sama orang tua. Widima, itu dendam kusumat Bapak Ibu. Habis acara, padahal itu mungkin acara manulang-nulangin ya, orang tua sama anak. Aduh, haleluya. Diungkit dan di situ hitung-hitungan ya. Diungkit di situ Bapak Ibu. Siapa yang berbuat baik paling banyak. Haleluya. Nah, ini nih ciri-cirinya. Suka mengkhianat artinya menyangkal perbuatan orang baik. Harusnya kalau orang yang berdamai, sekalipun saya ini membuat yang terbaik lebih banyak kepada orang tua saya, tapi saya lihat adik saya juga ada berbuat baik tapi sesuai kemampuannya dia. Saya harus adil. Saya bilang adik-adikku pun ini semuanya sudah memberikan yang terbaik sama bapak sama mama. Seperti keadaan kami semua berjuang, harusnya seperti itu. Amin. Tapi orang yang suka berkhianat ingin mencari nama sendiri, suka membelakangi orang. Hati-hati Bapak Ibu. Ciri-ciri orang begini kalau di orang Batak itu mandok kata. Amin. Selalu kata-katanya di atas. Selalu mengingat semua apa yang dia buat. Selalu semua hitung-hitungannya sama persis. Haleluya. Amin. Enggak pernah mau mengangkat orang lain yang mungkin belum pernah memberi. Yang belum istilahnya bisa memberi. Atau mungkin pertolongannya masih belum terlihat, tapi semuanya diangkat sama-sama. Kalau boleh jangan sebutkan pribadi. Amin. Semuanya atas kebersamaan. Jarang ada orang begitu. Cari nama iya. Amin. Makanya perbadaan itu, perkelahian itu sering terjadi. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Tuh lihat. Kalau orang menuruti Allah pasti dia takut menyombongkan diri. Takut membanggakan diri. Lihat ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhi. Percuma berteman dengan orang begitu. Sekalipun saudara kandung. Saya bukan mau bilang musuhi, tidak dimusuhi loh Bapak Ibu. Tapi jauhi. Karena kalau engkau ada di samping mereka, kalau engkau ada di sekitaran mereka terus, ikut dalam perkumpulan seperti terus, engkau jadi bulan-bulanannya Bapak Ibu. Engkau jadi bulan-bulanannya. Karena orang seperti itu, seperti ayat yang ketiga tadi, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Jauhi Bapak Ibu. Jaga jarak, betul. Jaga jarak. Perbaiki hidupmu. Amin. Yang penting kau sudah melepaskan pengampunan, sudah berdamai sama dia. Kalau orang itu masih nyinggung-nyinggung hidupmu, berarti kau sudah tahu bahwa ada berhala. Amin. Ada berhala, dewa di dalam hatinya, yaitu dendam tadi itu. Orang yang dendam itu nggak bisa melupakan kesalahan orang lain Bapak Ibu. Amin. Bahkan dia nekat sampai mati pun dia akan tetap simpan. Ternyata di neraka di pengadilan terakhir dia siap untuk disidang sama Tuhan. Ada orang yang nekat begitu, sampai di kuburan pun aku tidak akan mau mengampuni dia. Wih, ngerinya Tuhan Yesus. Amin. Saya yakin kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, nggak akan mungkin dia sanggup ngomong begitu. Pasti setan itu yang ada di dalam hatinya. Kerasukan. Kerasukan Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah dengar pengajaran ini, Bapak Ibu masih kerasukan. Jangan, lepas semuanya. Ampuni aku Tuhan. Aku nggak mau jadi orang seperti itu Tuhan. Terlebih lagi kepada suamiku, terlebih lagi kepada istriku Tuhan. Saya tidak mau. Amin. Ciri-ciri orang yang dendam itu tidak bisa melupakan semua kesalahan daripada pasangannya. Bahkan dari awal perjumpaan sampai akhir pun masih diingatnya. Itu ciri-ciri orang yang punya roh kedendaman. Coba kita buka lagi 2 Tawarik 15. Ya, 2 Tawarik 15. Ini keadaan satu kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Asa. Apa yang terjadi waktu itu? Kita lihat ya. 2 Tawarik 15 ayat 5 sampai 8 dan ayat 16. Ingat ya Bapak Ibu, kata-kata saya katakan tadi, tinggalkan orang itu bukan berarti musuhi dia, tidak. Kasihi.
Anytime kalau mereka butuh akan pertolonganmu, lakukan. Tapi kalau tidak ada terlalu penting, jangan ambil urusan. Ya, jaga jarak Bapak Ibu. Itu lebih baik. Oke, ya. Iya, makanya tadi saya bilang ya, suami istri, orang tua dan anak juga harus sama-sama melepaskan. Orang tua harus tahu kalau orang tua menyimpan kesalahan anak, maka anak itu sampai kapanpun gak diberkati. Begitu juga anak-anak kalau menyimpan kesalahan orang tua dan tidak melepaskan pengampunan itu, anak-anak itu pun tidak akan terberkati Bapak Ibu. Makanya semua dosa dan kesalahan orang tua, amin, biar nggak turun ke dalam anak-anaknya, anak-anaknya itu harus lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Agar semua kutuk-kutuk nenek moyang itu berhenti. Semua dosa-dosa berhala mereka dulu, lepaskan pengampunan Bapak Ibu. Amin. Ingat ya, melepaskan pengampunan itu bukan kompromi. Tapi tinggalkan masa lalu. Harus tinggalkan, jangan ikut-ikutan lagi di masa lalu itu maksudnya. Oke ya, 2 Tawarik 15. Haleluya. Oke, ayat 5, 6, 7, 8, dan ayat 16. Saya akan bacakan ya, perhatikan baik-baik. 2 Tawarik 15, ayat 5 sampai 8, dan juga ayat 16. Haleluya. Ayat yang kelima, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Lihat, di negeri itu selalu ada roh ketakutan, kekacauan. Amin. Kalau udah disebut kekacauan, berarti terjadi huru-hara, demo, ya kan, keributan, perang saudara, ya, perang antar RT. Tetangga sama tetangga ribut terus. Pokoknya di negeri itu selalu ada kekacauan. Ada saja yang hilang, ada saja yang sakit, ada saja yang meninggal, disantet, pokoknya dianiaya, banyak sekali kekacauan. Apakah kita mau masuk dalam situasi begini dalam rumah tangga kita? Selalu ada kekacauan di dalam rumah tangga kita? Tentunya tidak. Kita lihat, pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Ngeri kan? Keluar dari rumah untuk ada urusan, belum tentu bisa pulang dengan selamat. Mengerikan, serem. Ya, kalau ada di Indonesia begitu Bapak Ibu, kan berarti kan itu udah benar-benar sebuah keadaan situasi yang sangat menakutkan. Dulu di Poso pernah terjadi begitu. Di Papua juga pernah terjadi begitu. Perang antar saudara, amin. Rumah dibakarin semua, sampai orang ketakutan Bapak Ibu. Mau keluar aja nggak berani. Haleluya. Sama persis kejadian ini. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Artinya di negeri itu segenap penduduk itu mengalami masalah itu. Itu sebuah intimidasi, ya, roh ketakutan itu. Ayat yang ke-6. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Alasannya kenapa? Bukan Allah yang membuat, tapi peraturan itulah yang tidak dipatuhi. Sehingga konsekuensinya harus terjadi. Tapi sekalipun seperti ini, seperti yang Pastor Dor katakan, semua yang dijadikan Tuhan itu, sekalipun begini keadaannya, tetap mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena dengan cara inilah akhirnya Raja Asa itu, amin, mengambil langkah keputusan yang benar. Kalau nggak terjadi begini, dosa-dosa itu tidak ditelanjangi Bapak Ibu. Amin. Dosa-dosa itu tidak dilepaskan. Haleluya. Nah kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Lihat, ini Raja Asa sedang mendapatkan pesan dari Allah lewat seorang nabi yang namanya Oded. Amin. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ayat yang ke-8, ketika Raja Asa ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Lihat, ternyata penyebabnya karena banyaknya berhala-berhala, patung-patung yang ada di sekitar negeri itu. Siapa yang bikin patung itu? Neneknya Bapak Ibu, si Maaka. Neneknya yang bikin. Sepuh.
Nenek moyang yang bikin patung-patung itu Bapak Ibu. Justru dengan beradanya patung-patung itu membuat hawa panas. Nah itu yang saya katakan tadi, patung yang zaman dulu berhala dewa Asyera itu Bapak Ibu, zaman sekarang itu ada di hatimu, roh dendam. Amin. Amarah, kecewa, sakit hati. Kalau di dalam rumah tangga ada yang beginian, dipastikan rumah tanggamu tidak berbahagia. Kalau yang beginian ada di dalam kehidupan kakak beradik, pasti huru hara. Haleluya. Amin. Ada banyak berhala-berhala di hati kalian. Di hati kita Bapak Ibu. Di hati suami istri. Makanya tidak ada yang namanya ketenangan. Wow. Luar biasa. Ayat 16. Langsung lompat ayat 16. Ketika Asa mengambil keputusan, semua patung-patung kejijikan itu dihancurkan, dilebur sampai jadi debu. Tidak boleh ada yang sisa. Sampai di pegunungan-pegunungan semua patung-patung dewa-dewa itu yang disembah-sembah itu dihancurkan semuanya. Ayat yang ke-16. Bahkan Raja Asa memecat Ma'aka, neneknya dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Wow. Haleluya. Bayangkan Bapak Ibu. Itu artinya, amin, neneknya Ma'aka itu mewariskan yang namanya dosa. Kepahitan, benci, dendam dan segala-galanya. Turun kepada anaknya. Turun kepada cucunya, Raja Asa. Bahkan Raja Asa memecat neneknya dari jabatan ibu permaisuri. Ibu suri ya, ibu suri maksudnya Bapak Ibu. Karena neneknya itulah yang membangun, amin, membangun patung-patung Asyera, patung kekejian itu. Haleluya. Hati-hati kita Bapak Ibu. Amin. Makanya kita yang orang tua ini, kalau kita ada masalah dengan saudara-saudara kita, panggil anak-anakmu. Kita harus lepaskan pengampunan sama mereka. Kita harus berdamai. Amin. Berdamai bukan berarti kompromi Bapak Ibu. Berdamai hatinya itu. Agar yang di sana tidak sakit, tidak kena kutuk, dan agar kita juga tidak kena kutukan. Kalau tidak, akan terjadi perseteruan sampai kapanpun. Begitu juga dalam rumah tangga. Suami istri, amin. Kalau ada satu sedikit pun benih atau celah untuk iblis korek-korek terus sehingga engkau ribut, langsung tutup Bapak Ibu dalam nama Yesus. Aku patahkan, aku lepaskan segala roh sakit hati kecewa kepada pasanganku dalam nama Yesus. Apapun, mungkin ada di mata saya kurang pantas, mungkin ada di telinga saya kurang enak didengar, mungkin ada di mulut saya ini ya, mungkin bukan mulut ya, telinga dan mata lah untuk mendengar respon. Mungkin ada di hati saya, perasaan saya yang tidak enak untuk dia. Tapi dalam nama Yesus aku tidak mau memelihara rasa kecewa. Dalam nama Yesus aku tidak mau memelihara rasa tanda tanya, penasaran. Lepas dalam nama Yesus, haleluya. Tolak langsung Bapak Ibu. Amin. Ingat ya. Ketika engkau melakukan itu, engkau menyelamatkan dirimu yang pertama. Jangan mau engkau sakit, hai istri-istri. Jangan engkau mau sakit, hai suami-suami. Mungkin engkau masih kuat sekarang, masih sehat. Tapi engkau tidak tahu beberapa waktu ke depan. Kalau engkau teruskan perasaan itu, siapa yang tahu ke depan engkau akan jatuh sakit? Enggak ada yang tahu kan? Sebelum itu terjadi, lepaskan Bapak Ibu pengampunan itu. Tuhan, saya tidak mau sakit. Tuhan, saya tidak mau masuk masalah Tuhan. Aku lepaskan. Ajari aku untuk bisa menerima pasanganku. Ajari aku untuk bisa mengasihi dia Tuhan. Ajari aku untuk menghormati dia. Haleluya. Amin. Dan saya mau bilang bagi kita semuanya. Mulai hari ini jangan coba-coba bikin masalah di depan pasanganmu. Hormati pasanganmu, kasihi dia. Kalau engkau benar-benar sayang kepada pasanganmu, hormatilah dia. Artinya jangan engkau melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Amin. Kalau engkau sayang sama pasanganmu, engkau harus berusaha bagaimana caranya agar pasanganmu itu selalu bersuka cita. Amin. Itu baru yang namanya engkau mengasihi pasanganmu. Haleluya. Kiranya pengajaran ini memberkati kita semuanya dan jadi berkat, dan kita semuanya disehatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Haleluya. Seperti gelombang di tengah lautan, bergulung-gulung sampai ke tepian,
Demikianlah berkat-berkat Tuhan yang diberikannya kepada anak-anaknya yang mengasihinya. Seperti gelombang di tepian pantai yang bergulung-gulung sampai ke tepian tidak pernah berkesudahan. Demikianlah berkat yang dicurahkan oleh Tuhan kepada mereka yang percaya kepadanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya, kita berdoa dulu ya. Barangkali nanti ada yang mau bertanya di sini ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Hari ini Tuhan kami belajar lagi tentang mengampuni dan pengampunan. Terima kasih Bapa yang baik. Sesungguhnya pengampunan dan mengampuni itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan itulah yang menjadi kunci keselamatan bagi kami. Yang pertama, kami memang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena darahnya. Yang kedua adalah kami menyelamatkan orang lain. Dan juga yang terpenting adalah kami menyelamatkan diri kami sendiri ketika kami melepaskan pengampunan dan berdamai dengan orang yang berdosa kepada kami. Dan ajari kami Tuhan untuk mengasihi musuh kami dan meminta berkat kepada Tuhan untuk mereka, serta belajar memberikan makan dan minum kepada mereka sekalipun mereka telah melukai hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan dan memberikan hikmat pengertian kepada kami, dan berkati kembali hamba-Mu, roh hikmat dan kecerdasan dalam roh Tuhan Yesus Kau tambah-tambahkan, dan berikan aku kesehatan, kekuatan, dan menjadi teladan Bapa. Di dalam nama Yesus, kembali Tuhan Yesus berkati hamba-Mu. Terpujilah Tuhan, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Amin.